Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Siti Romlatus Sadiah dengan NIM T201871116. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peradaban Wali Songo di Indonesia. Sini ada potret Wali Songo, dan saya akan sedikit mengupas tentang kehidupan dari Sunan Kalijaga. Oke, di sini ada biografi singkat tentang Sunan Kalijaga. Di sini nama lengkap Raden Mas Said. Oke, langsung saja biar lebih jelasnya. Di sini Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Raden Said ini atau Sunan Kalijaga memiliki nama lain, antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Oke, di sini ada silsilah tentang Sunan Kalijaga. Di sini ada dua pendapat ya tentang asal-usul dari Sunan Kalijaga yang berkembang pada saat ini. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga ini merupakan orang Jawa asli. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babatuban yang diperkuat oleh catatan Tuban dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tom Pires. Oke. Tentang pendapat yang kedua yaitu menyatakan bahwa Sunan Kalijaga ini merupakan keturunan dari Arab. Pendapat kedua ini disebut-sebut berdasarkan keterangan penasehat khusus pemerintah kolonial Belanda yaitu Van den Berg yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga ini adalah keturunan Arab dan silsilahnya sampai ke Rasulullah SAW. Oke, di sini ada pernikahan Sunan Kalijaga. Beliau menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan memiliki tiga orang putra yaitu Raden Umar Said, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofia. Maulana Ishak ini memiliki anak bernama Sunan Giri dan Dewi Saroh, di mana Dewi Saroh diperistri oleh Sunan Kalijaga. Di sini dakwah tentang Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Konon sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said ini adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan bumi kerajaan, merampok orang-orang kaya, dan hasil curiannya atau rampokannya akan dibagikan kepada orang-orang miskin. Lalu pada suatu hari di sebuah hutan, Raden Said ini bertemu dengan Sunan Bonang. Lalu Sunan Bonang berkata tidak membenarkan apa yang telah dilakukan Raden Said tersebut, karena yang dilakukan oleh Raden Said itu merupakan ajaran yang salah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sunan Bonang ini mengajarkan ilmu agama kepada Raden Said. Sehingga cara berdakwah yang digunakan sama dengan Sunan Bonang, yaitu menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Sampai saat ini yang masih populer tentang seni suara dari Sunan Kalijaga ini adalah lagu Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Oke, di sini wafatnya Sunan Kalijaga. Beliau dimakamkan di Desa Kandilangu dekat Kota Demak, Bintara. Di sini ada beberapa peninggalan dari Sunan Kalijaga. Yang pertama ada keris Kiai Caburuk. Kala itu Sunan Kalijaga melakukan pendekatan ke masyarakat dengan menggunakan keris yang dinamai Kiai Caburuk. Keris ini dibuat oleh Empu Supa Mandragi dari sebiji besi sebesar biji asam. Dengan keris ini Sunan Kalijaga berhasil mengalahkan kesaktian keris setan Kober milik Arya Panangsang saat terjadi pemberontakan di Mataram. Saat ini keris tersebut dijaga oleh keturunan Sunan Kalijaga di Demak. Yang kedua ada Batu Bobot. Batu Bobot ini merupakan landasan empu menempa keris Kiai Caburuk milik Sunan Kalijaga yang terletak di Grobogan, Jawa Tengah. Batu Bobot punya bobot yang begitu berat hingga ditinggalkan oleh pemiliknya. Konon, siapapun yang dapat mengangkat batu bobot ini dalam kondisi duduk maka keinginannya dapat terkabul. Oke, yang ketiga ada api abadi Merapen. Letaknya ini tidak terlalu jauh dari lokasi Batu Bobot. Api abadi Merapen ini sangat populer hingga menjadi api yang digunakan untuk pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara.
Menurut cerita, api yang nggak bisa padam ini meskipun terkena hujan maupun angin yang muncul saat Sunan Kalijaga menancapkan tongkat untuk mencari mata air. Bukannya air yang keluar, tapi malah api yang muncul, hingga api ini tidak pernah padam hingga saat ini. Oke, yang keempat ada sumur Jalatunda. Tempatnya juga tidak jauh dari makam Sunan Kalijaga di Kandilangu, Demak. Ini terdapat sumber air yang dikenal sebagai sumur Jalatunda. Sumur yang disebut sebagai Zam-Zam Demak ini merupakan bekas Sunan Kalijaga meninggalkan jala ketika mencari sumber air untuk wudhu para wali. Air dari sumur ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit loh. Oke, yang kelima ada rompi Ontokusumo. Konon, rompi ini dipakai Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Nyi Roro Kidul. Sang Sunan mendapatkan rompi ini setelah menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak bersama para wali yang lain. Rompi ini terbuat dari kulit kambing dan kemudian dirajah oleh Sunan Bonang menjadi pakaian. Hingga kini pusaka satu ini masih tersimpan di Kandilangu, Demak dan dilakukan jamasan tiap Idul Adha. Tiba bersama Kiai Caburuk. Jadi rompi Ontokusumo dan keris Kiai Caburuk ini selalu dimandikan ketika hari raya Idul Adha. Nah, itulah beberapa pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang dipercaya punya berbagai kekuatan sakti. Di sini ada beberapa potret dari Sunan Kalijaga ya. Masih ya muda dan ganteng. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.